kita kembali berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan. Betapa kami mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Sebab kami tahu segala sesuatunya atas pengetahuan Tuhan. Biarlah Engkau menyentuh hati setiap kami, Bapa, untuk kami boleh lebih lagi mengalami Engkau di dalam setiap pribadi kami. Lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau ada di sana bersama dengan kami. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan betapa kami mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang telah terjadi.
kami mengerti akan rencana-Mu, maksud Tuhan dalam hidup kami. Biar seperti air mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada hentinya Tuhan kasih-Mu. Tidak ada hentinya berkat-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami, membasahi hati kami yang gersang Tuhan, menjadi hati yang basah, hati yang bermurah dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar murah hati dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berkati kehidupan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Hidup kami berubah, hidup kami berubah sama seperti Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, pendengaran kami, hati kami. Ampuni kami dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan, dan juga kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kami, bagai sungai yang mengalir Tuhan. Itulah berkat-Mu terus menerus, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, mengajar kami senantiasa untuk mengandalkan Tuhan, mengajar kami senantiasa untuk kami setia, untuk kami pandang Tuhan. Kuasai hamba-Mu, kuasai pikiran hamba, bukan pikiran hamba yang berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara saat ini, sehingga kami datang Tuhan membawa beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami, memberikan kelepasan, kesembuhan dalam tubuh kami yang sakit, dijamah, disembuhkan Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang memerlukan pemulihan, Kau pulihkan kami ketika kami Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Maka ketika kami banyak terbuka, maka kami banyak yang dipulihkan Tuhan. Pulihkan hati kami, pikiran hidup kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, karya-Mu yang terbesar, karya-Mu yang luar biasa kami nikmati pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan jamah hamba-Mu Tuhan, dan firman Tuhan yang hamba persiapkan, biarlah itu untuk kebutuhan kami, keperluan kami. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami pulang dari tempat ini akan bawa sukacita, bawa bahagia yang dari Tuhan. Kami tinggalkan, kami tanggalkan segala keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, segala penyembahan berhala, segala yang duniawi. Dalam nama Yesus kami tinggalkan. Dalam roh-roh jahat, kuasa gelapan, pembuluh udara yang mengganggu konsentrasi untuk mendengar firman Allah, kami bersatu, kami tolak itu, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini. Kuasa Roh Kudus menjamah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari-hari ini kita mendengar ada ahli dokter. Bapak Ibu Saudara berkata bahwa kematian orang tidak lagi 70 ke atas, tetapi 60, ya 70 ke bawah, Saudara. Walaupun mungkin masih ada 70, 80 atau 90 pada hari-hari ini, itu sudah lama. Tapi bagi orang-orang yang generasi ini, Saudara, dikatakan ahli atau menyelidiki, Saudara, bahwa dokter berkata bahwa umur orang sekarang ini 60 dan meninggal. Ya, kita perhatikan, kita juga melihat, mendengar berita-berita bahwa yang berumur 60, ya, dan sesudah itu nanti 50, habis 50, 40 umurnya dan meninggal. Itu dokter yang menyelidikinya. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan dikatakan 70, 80 tahun umurnya. Saya dengarkan juga, saya lihat juga, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, umur sekarang ini 40 sudah meninggal, ya 63 sudah meninggal, 50-an sudah meninggal, Saudara. Kemarin juga di Cipangan Borong ada juga yang 50-an sudah meninggal.
belum sampai 60. Ibu sudah, ya mungkin oleh karena penyakit, oleh karena virus, oleh karena kecelakaan juga Bapak Ibu sudah. Ya, nah, kalau sebab itu kita benar-benar saudara dikasih Tuhan. Umur kita sekarang berapa? Ya. Dan yang masih muda-muda, masih katakan tadi generasi-generasi berikutnya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas saudara, kita semakin dekat, semakin datang kepada Tuhan untuk kita nantinya kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak kedapatan bercacat celah di hadapannya. Amin. Terangkat semuanya masuk dalam kerajaan. Sebab itu, karena dunia ini hanya sementara, kita tidak lama-lama di dunia ini. Kita hanya ngontrak, ya, dan tidak ada yang kita banggakan. Kekayaan dan uang segala macam tidak akan menjadi ukuran kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, tapi yang jelas saudara, bagaimana kita, apakah kita sudah menjadi pemenang jiwa-jiwa? Apakah sudah membawa jiwa-jiwa itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Saya dengarkan berita-berita hamba-hamba Tuhan menyampaikan sangat getol sekali Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana yang dikatakan bahwa pemenang jiwa-jiwa. Maka saudara sudah menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya, maka saudara hanya asal saya selamat saja, saya yang lain selamat. Apakah kita egois, apakah kita mementingkan diri sendiri saudara yang dikasih Tuhan? Bukan hanya pendeta saja Bapak Ibu, tapi kita semuanya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita rindu saudara untuk menjadi pemenang jiwa-jiwa. Bagi keluarga kita doakan supaya mereka nanti saudara diselamatkan. Mereka percaya kepada Yesus, mereka masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita mempersiapkan diri saudara di akhir-akhir zaman seperti ini. Sekarang akhir bulan 10, besarnya besok sudah 1 November Bapak Ibu. Bentar lagi akhir di tahun 2021, 2 bulan lagi. Persiapkan diri. Apa yang saudara kerjakan? Ya, bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Sudah Bapak Ibu saudara selamatkan orang jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Ataukah hanya seperti yang saya katakan tadi, cukuplah seperti saya seperti ini, tak usah terlalu. Kita mau melayani Tuhan, melayani lebih sungguh lagi Bapak Ibu saudara. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini tentang beban berat tidak membawa kita putus asa. Amin. Beban berat tidak membawa kita kepada putus asa. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mari kita buka Ibu saudara yang dikasih Tuhan dalam Matius pasal yang 11. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 11 28. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beranilah saudara, jangan menyerah pada beban kehidupan ini. Yang di dalam Injil hari ini saudara, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Semua orang
yang lelah, semua orang yang tertindas, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini perintah Tuhan, sangat cocok kepada semua orang. Katakan kepada semua orang. Cocok dalam firman Tuhan pada hari ini kepada semua orang yang lelah, yang tertindas oleh kehidupan ini. Tuhan tahu betapa beratnya beban hidup kita. Dia tahu bahwa kita terbebani oleh dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, beban hati, kekecewaan, luka batin di masa lalu, beban dan siksaan saat ini, ketidakpastian, keprihatinan untuk masa depan kita. Kita prihatin masa depan anak-anak kita, bagaimana saudara dikasih Tuhan. Ya, kita perhatiin kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang mungkin di luar Tuhan. Kita prihatin kenapa mereka selalu saudara yang dikasih khawatir. Ya, untuk masa depan mereka berhadapan dengan situasi seperti ini. Kata Yesus, pertama adalah dikatakan sebuah undangan untuk bergerak, sebuah undangan untuk bereaksi, saudara. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, datanglah. Ya, aku salah saudara kalau ada yang salah. Terima kesalahan itu. Kelihatannya mudah saudara. Datanglah ya kepadaku. Kelihatannya mudah. Tapi betapa sulitnya bereaksi. Katakan betapa sulitnya bereaksi. Betapa sulitnya untuk membukanya, saudara. Ini tidak mudah. Di saat-saat yang kelam, yang gelap, wajar saudara bila bergelut dengan diri sendiri dalam hidup kita. Memikirkan betapa tidak adilnya kehidupan itu. Betapa orang lain dikatakan tidak tahu berterima kasih. Dan betapa buruknya dunia ini. Dan seterusnya, kita semua tahu keluhan seperti itu, saudara. Terkadang kita mengalami pengalaman buruk. Tapi saudara, begitu tertutup di dalam diri kita jika melihat semuanya hitam. Kemudian pun dibelenggu oleh kesedihan. Kesedihan itu terus menerus sehingga menjadi menyatu dengan diri kita. Tentunya kesedihan itu adalah yang buruk. Yang buruk itu bukan kebaikan. Ya, Yesus ingin mengeluarkan kita dari keterbelengguan itu. Oleh karena itu dengan mengatakan kepada kita masing-masing, datanglah. Siapa saudara? Datanglah. Bapak, Ibu, saudara, kamu sekalian. Datanglah kamu datang. Jalan keluarnya adalah dikatakan di dalam relasi. Ulurkanlah saudaraku yang dikasih Tuhan tangan kepada Dia yang mencintaimu, yakni Tuhan Yesus Kristus yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Kenyataannya saudaraku yang dikasih Tuhan, keluar dari cara berpikir seperti itu tidaklah cukup. Nah, kita perlu saudaraku yang dikasih Tuhan tahu kemana kita harus pergi. Karena begitu banyak target hidup yang ilusi, begitu banyak janji-janji palsu yang mengalihkan, yaitu perhatian kita dan memberikan kesenangan sementara, kesenangan sesaat, kesenangan yang semu. Itulah sebabnya Yesus menunjukkan
situasi yang menyedihkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berbicara. Berbicara dengan siapa? Berbicara dengan seseorang yang mendengarkan kita. Mungkin dengan teman, mungkin dengan seorang ahli, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang baik. Tapi jangan lupa saudara tentang Yesus. Saudara mungkin punya sahabat. Kita mau curhat kepada sahabat kita, ya, atau mungkin keluarga. Kita curhat kepada keluarga kita. Malah keluarga kita mengecewakan, malah teman kita mengecewakan. Itu rupanya temanku, padahal aku sudah korban, sudah rela, tapi yang dibuatnya seperti aku kayaknya gak sesuai. Katanya sahabat, mana sahabat gak rela korban-korbanan. Atau mungkin sudah pimpinan kita, pimpinan yang di mana kita bekerja, ya, kita berharap kalau nantinya kita dibantu, kalau nantinya kita akan ditolong. Atau mungkin orang tua kita, masa sih orang tua enggak membantu saya anaknya? Papa saya atau mama saya pasti membantu saya. Tapi semuanya itu sudah yang dikatakan dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pada tetangga, mungkin selama ini tetangga kita, enak saudara bertetangga, apa-apa dikasih, tapi sudah ada pergumulan kita, saudara, kayaknya jauh, kayaknya tidak menjadi jawaban, saudara. Maka oleh sebab itu jangan lupa untuk membuka diri kepada Dia dan katakan padanya tentang kehidupan, mempercayakan diri kepadanya dalam doa. Mungkin ada beberapa area dari kehidupan kita di mana kita pernah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, membuka diri kepada Yesus, dan mungkin masih sama-sama, mungkin masih nggak jelas karena kita tidak melihat terangnya Tuhan. Setiap orang memiliki sejarah hidupnya masing-masing. Maka kalau dia meninggal saudara, maka kita akan dengarkan riwayat hidupnya. Dulunya begini, dia menikah dengan dulu ini, atau dia menikah dengan marga ini. Ya, sesudah itu mereka punya anak, 20 anaknya, laki-laki 10, perempuan 10. Ya, semuanya sudah menikah. Hela sama Parmain, saudara yang dikasih Tuhan. Riwayat hidup, ya, tidak ada yang di sini, semuanya di sana. Kita tidak tahu pekerjaan apa sebagian kita tahu pekerjaannya. Dan pada tanggal 23 jam 3 pas meninggallah Bapak ini. Nah itulah yang Bostang di Judut Tasonari. Begitu riwayat hidup singkat. Mungkin dia bekerja atau bekerja dalam pemerintahan, disampaikan riwayat hidupnya. Hanya itu saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap orang memiliki, seperti yang saya katakan tadi, sejarah historis masing-masing. Dan jika ada orang yang memiliki area ini, Bapak Ibu, carilah Yesus. Ya, pergilah ke seorang misionaris. Pergilah ke seorang imam.
pergi, tapi terutama pergi kepada Yesus, menceritakan hal itu kepada Yesus. Ceritakanlah semua beban beratmu. Hari ini Dia mengatakan kepada kita masing-masing, beranilah, jangan menyerah pada beban kehidupan ini. Janganlah ditutup-tutupin oleh ketakutan, oleh dosa, tetapi datanglah kepadaku, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Itu kata di dalam Matius pasal yang 11 ayat 28. Pemirsa, semua jemaat Tuhan yang pada hari ini, atau mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan live, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena diberi kesempatan untuk kita beribadah. Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang akan kita terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Bahkan sampai dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Yang kita injak, saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam Yosua, adalah pemimpin muda, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa yang kudus Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Maka Tuhan mengkonfirmasi di ayat firman Tuhan Yosua itu. Saya ambil Yosua, Bapak Ibu saudara, pasal yang 1 ayat yang kelima. Dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan, saudara, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini kata kunci. Seperti di dalam ayat yang ketiga itu adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dan ayat yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai Yosua. Dan juga Tuhan menyertai kita semuanya. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel generasi kedua. Nah, setelah generasi pertama mati di padang gurun karena kedegilan, karena tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat di ayat berikutnya lebih dari 3 kali, saudara. Katakan lebih dari 3 kali. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Mari kita baca dulu. Sudah dapat? Kita baca Yosua 1 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. Dan ayat 7 dikatakan, hanya, kita baca bersama,
1, 2, 3 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata sejauh ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9 diingatkan lagi, saudara. Coba kita baca. Kalau saudara baca bersama-sama dalam Yosua 1 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai 3 kali